Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Iskandar Zulkarnain dalam program Podcast Bung Is Menyapa. Hari ini kita menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai latar belakang yang berbagai cerita, wawasan dan pengalaman kepemimpinan. Tentu ini narasumber saya kali ini bukan yang biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa. Telah hadir di studio Metro TV Lampung, Bapak Dr. Apatoni. Selamat datang Pak di studio kami. Terima kasih Bung Is. Ketemu kembali. Iya. Senang bisa ketemu Bung Is dan ketemu masyarakat Lampung. Baik. Pemirsa Metro TV Lampung, Pak Fatoni ini adalah putra daerah yang melanglang buana. Dari berbagai macam pengalaman tentu kita ingin tahu bagaimana hari ini. Ini juga Pak Fatoni saya lihat banyak pengalaman, terutama di akhir-akhir ini ada 3 kepala daerah. Beliau dipercaya oleh pemerintah pusat sebagai pejabat gubernur Sulawesi Utara, lalu Sumatera Selatan kemarin, dan hari ini masih menjabat gubernur Sumatera Utara. Tentu ini pengalaman yang luar biasa, dan mari kita bahas dan kupas bagaimana sosok Pak Fatoni sebagai putra Lampung yang hari ini hadir dan bisa menginspirasi kita semua. Pak Fatoni, tentu Bapak bisa bercerita dulu ya bagaimana pengalaman masa lalu lah ketika keluar dari desa yang jauh di sana sampai bisa hadir dan menjadi sosok yang hari ini menginspirasi. Silakan Pak. Terima kasih Bung Is. Senang sekali hari ini bisa berbagi dengan masyarakat Lampung dan saudara-saudara kita di seluruh tanah air. Jadi masa kecil saya itu tinggal di sebuah kampung di perbatasan Lampung dengan perbatasan Sumatera Selatan. Jadi desa saya itu di sebelahnya gitu, berdiri di depan rumah itu sudah sawah, di depannya itu sudah Sumatera Selatan. Sehingga interaksi antar wilayah itu tidak dibatasi, tidak seperti ada sekat, walaupun itu berbeda provinsi. Dan kebetulan kedua wilayah itu, Waikanan dengan Oko Timur sekarang itu, kabupaten itu memiliki adat, memiliki bahasa, memiliki budaya yang hampir sama antara Komering dengan Waikanan. Jadi saya lahir di sebuah desa disebut dengan Desa Sukabumi, atau kalau di Lampung disebut desa itu disebut kampung. Dulu kecamatannya Bahuga, sekarang menjadi kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan. Kalau dulu masih Lampung Utara. Desa ini adalah desa yang terpencil, yang dimaksud terpencil itu di ujung Provinsi Lampung, kemudian berbatasan dengan Sumatera Selatan. Kondisi saat itu tentu sangat jauh berbeda dibandingkan desa-desa yang dekat perkotaan. Jarak dari desa tempat saya lahir dan kecil itu ke Bandar Lampung itu saat itu ditempuh antara 8 sampai 10 jam. Begitu juga ke Palembang, ke Sumatera Selatan itu 8 sampai 10 jam. Dan itu harus berganti-ganti kendaraan. Mulai dari ojek kalau umum itu, kemudian bisa naik kereta api. Kereta api kalau ke Bandar Lampung maupun ke Palembang itu bisa di Waituba atau Martapura. Kemudian kalau naik bus ya naik bus antar kota itu. Dan saat itu kondisi desa itu tidak ada listrik, artinya PLN gitu ya, PLN. Belum ada listrik masuk saat itu, saat saya kecil. Kemudian bertahap ada diesel, kemudian berikutnya juga ada PLN yang biarpet. Nah, kita tahu kondisinya saat itu biarpet. Itulah kondisi di mana saya tinggal. Disitulah kemudian saya menempuh pendidikan mulai dari TK, SD dan juga SMP. Jadi daerah yang sangat jauh inilah yang kemudian menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja keras dan terus berjuang dengan harapan suatu saat kelak itu bisa membangun daerah. Nah, dari tamat SMP kemudian saya ke Bandar Lampung, SMA di Bandar Lampung. Nah, kemudian dari SMA itulah
Saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Waktu itu diterima di 2 perguruan tinggi, yaitu di Unila dan kemudian diterima di IPDN kalau sekarang itu disebutnya. Kalau dulu APDN nasional. APDN nasional berubah menjadi STPDN, STPDN menjadi IPDN. Dan kelanjutan dari IPDN itu kemudian menjadi IIP waktu itu dan sekarang menjadi IPDN. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan S2 dan S3, akhirnya berkarir di Kementerian Dalam Negeri. Tapi sebenarnya saya pegawai Pemprov Lampung. Jadi tugas saya setelah tamat sekolah itu menjadi ajudan Gubernur Lampung pada saat Pak Pujono Pranyoto. Ya, itulah awal kali pertama penugasan. Dan kemudian saat ini menjadi PJ Gubernur Sumatera Utara dan pernah menjadi gubernur di 3 provinsi semuanya seperti tadi Bung Is sebutkan. Iya. Ada yang menginspirasi nggak Pak Tony sejak kecil sampai mahasiswa kan di IPDN, terus jadi birokrat yang memang benar-benar birokrat yang hasil didikan pemerintahan, yang menginspirasi sehingga bisa jadi seperti ini? Iya, jadi saya kebetulan pembelajar. Saya orang yang senang belajar, belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari literatur, juga belajar dari kehidupan. Banyak sekali yang mempengaruhi kehidupan saya. Kalau saya sebutkan satu persatu, tentu tidak semuanya kami sebut. Yang bisa kami sebut. Yang pertama tentu orang tua ya. Orang tua kami itu kebetulan berlatar belakang agamis, tokoh agama, tapi juga sekaligus pamong. Jadi 2 inilah yang menginspirasi untuk kemudian berkecimpung di pemerintahan. Nah, kemudian di dalam perjalanan di pemerintahan, tentu di pendidikan sangat mempengaruhi dalam perjalanan dan pengalaman saya sampai dengan mencapai posisi saat ini. Nah, setelah penugasan pertama itulah misalnya sosok Pak Pujono Pranyoto itu sangat mempengaruhi pengalaman dan juga leadership saya. Beliau seorang tentara menjadi gubernur, tetapi beliau sangat bijak. Dan di Lampung saya kira salah satu gubernur yang cukup legendaris yang sangat dikenal oleh masyarakat Lampung. Nah, kemudian setelah saya sekolah, karena sekolah terus, jadi setelah ajudan gubernur itu saya melanjutkan S1, S2 dan S3, kemudian masuk Kementerian Dalam Negeri. Setelah di Kementerian Dalam Negeri, saya juga bertugas melekat, mendampingi 2 menteri kebetulan saat itu, yaitu Pak Gamawan Fauji sebagai Kepala Bagian Protokol, kemudian merangkap sebagai Kepala Staf Pribadi. Dan kemudian pada saat Pak Cahyokumolo, saya masih Kepala Staf Pribadi, kemudian merangkap Kepala Biro Administrasi Pimpinan. Nah, ini yang paling dekat, yang sehari-hari saya melihat bagaimana kepemimpinan, bagaimana sehari-hari melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kalau yang lain-lain tentu banyak sekali tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang sangat baik, yang kemudian itu semua kebaikan-kebaikan itu bisa kita ambil, dan itulah menjadi bekal kita untuk menjalankan tugas di posisi pemerintahan dan juga bidang tugas kita masing-masing. Tentu dari pengalaman ini, Pak Gubernur nih, saya panggil Pak Gubernur aja gitu kan, dari sosok Pak Pujono, terus juga Pak Gamawan, ini orang-orang hebat semua kan pada masanya itu. Ada pengalaman unik nggak kira-kira Pak Tony selama bertugas mendampingi para tokoh-tokoh tadi? Banyak sekali pengalaman-pengalaman unik, berkesan, dan juga sangat inspiratif. Jadi seperti saya menjadi ajudan gubernur, kelihatannya menjadi ajudan itu seperti pekerjaan yang tidak terlalu penting, kesannya seperti itu. Mungkin orang menganggap apalah jadi ajudan. Tapi saya menganggap dengan menjadi ajudan, menjadi pendamping yang sehari-hari melihat sosok pimpinan kita, disitulah kita belajar. Kita bisa belajar langsung bagaimana pimpinan kita itu menjalankan tugas. Bisa belajar dari keseharian, leadershipnya, manajerialnya, kemudian humanisnya. Nah, kita bisa ambil. Kemudian artinya di posisi masih remaja itu, saya sudah bisa menyerap ilmu menjadi gubernur. Karena sehari-hari ya memang bersama-sama dengan Pak Gubernur gitu. Jadi terbayanglah
masa-masa kecil itu bagaimana Pak Gubernur itu menjalankan tugas sehari-hari, menerima tamu, berkunjung ke daerah, mengikuti acara, mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Itu tentu sangat membekas. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu juga terjadi saat bersama dengan Pak Gamawan misalnya. Beliau orang yang sangat cerdas, kemudian beliau banyak sekali pemikiran-pemikiran yang sangat brilian dan menjadi teman diskusi. Jadi beliau orang yang murah ilmu, selalu memberikan ilmu, nasihat, pengalaman. Berarti saya juga belajar kepemimpinan, belajar pemerintahan dari seorang menteri. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Pak Cahyokumolo. Yang ketiga pimpinan ini mempunyai karakteristik, mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian melengkapi saya yang kemudian pada akhirnya menjadi gubernur, diberikan tugas oleh pemerintah menjadi gubernur, dan ini kali gubernur yang ketiga. Itu antara lain, tapi yang lain dalam keseharian, interaksi sehari-hari dengan para pemimpin, dengan masyarakat, dengan tokoh, ini banyak sekali yang mempengaruhi kita. Pada prinsipnya, kalau kita bisa mengambil kebaikan dari banyak orang, maka kita lebih baik dari semua orang, karena kebaikan-kebaikannya itu semua kita ambil. Nah, dari sinilah menjadi bekal kita, agar kita bisa menjalankan kita dengan sebaik-baiknya, termasuk juga kita belajar dari berbagai kekurangan, berbagai kesalahan, berbagai kegagalan, itu semua melengkapi tugas kita dalam menjalankan tugas-tugas kita. Baik, Pak Tony, ini kan tidak ada ini putra daerah Lampung yang menjabat 3 provinsi tanpa kampanye. Tanpa kampanye dan baru kali ini. Tentu di Sulawesi Utara, terus Sumatera Selatan. Kalau Sumatera Selatan kan orang Wong Kito itu kan kembali ke Sumatera Utara lah, agak beda karakteristiknya gitu. Menghadapi masyarakat di 3 provinsi ini dan bagaimana mengendalikan pemerintahan ini kan tentu tidak mudah. Tentu dari pengalaman tadi sebagai ajudan, ini seperti apa tantangan-tantangan di 3 provinsi ini, sehingga saya melihat dari 3 provinsi ini Pak Tony berhasil itu saya lihat Pak Tony ini dapat penghargaan. Nah, ini seperti apa? Mungkin kita ke Sulawesi Utara dulu lah gitu. Iya, saya sangat bersyukur sekali, saya merasa beruntung bisa mendapatkan tugas di 3 provinsi sebagai PJ Gubernur. Sebenarnya Bung Is, kalau dilihat di media, saya itu jadi gubernur itu di 4 provinsi. Di 4 provinsi. Kalau diketik gitu nama saya, kemudian Gubernur Jambi itu pasti keluar. Oh gitu. Jadi waktu itu SK saya menurut informasi itu sudah keluar menjadi PJ Gubernur Jambi. Tiba-tiba pada saat pelantikan bertukar menjadi PJ Gubernur Sulawesi Utara. Nah, itu jadi pertama dan kedua sudah. Ketiganya di Sumsel, keempatnya di Sumatera Utara. Nah, 3 daerah ini mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Kemudian masyarakatnya berbeda, beragam bahasanya berbeda, budayanya berbeda, semuanya berbeda. Itulah kekayaan alam Indonesia, sehingga kita bisa saling menghargai, kemudian bisa saling memahami, dan dari situ kemudian kita mempunyai kekayaan seni dan budaya, kekayaan intelektual yang juga kita bisa gali dari masyarakat setempat. Nah, di Sumatera Utara, kalau Sumatera Utara itu Sumatera tetapi berbeda dengan yang lain. Kalau di Sumsel itu agak sama. Antara Sumsel, Jambi, Lampung, kemudian Bengkulu, kemudian Bangka Belitung, agak mirip. Kemudian Sumatera Utara agak unik, agak berbeda. Nah, kalau Kepri dengan Riau itu agak sama, Melayunya kental. Beda lagi kemudian Aceh. Nah, Sumatera Utara ini di sana ada 8 suku asli, 8 etnik. Jadi semuanya berbeda. Yang asli saja ada 8. Pakaian adatnya berbeda, seninya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, agamanya berbeda. Jadi Sumatera Utara itu menggambarkan Indonesia. Kalau suku bangsa dari berbagai daerah juga ada di sana selain suku asli, bahkan dari negara-negara lain juga ada di sana. Nah, kemudian dari ketiganya juga masyarakatnya juga berbeda terkait dengan cara
berpemerintahannya juga berbeda-beda. Namun dari ketiganya itulah yang kemudian memperkaya kita untuk menjadi bekal kita dalam menjalankan tugas, terutama di Kementerian Dalam Negeri. Dan saya bersyukur pernah bertugas di Kementerian Dalam Negeri, melihat perspektif dari pusat, gitu, menjadi orang pusat, kemudian bertugas di daerah sebagai gubernur. Berbeda sekali. Jadi kalau kita melihat dari pusat, melihat dari bentuk regulasi, pembinaan dan pengawasan, sementara di daerah berhadapan langsung dengan masyarakat, kemudian dia juga mengimplementasikan, mengeksekusi langsung kebijakan-kebijakan itu. Inilah yang kemudian memperkaya dari dua sisi, dari pusat dan dari daerah. Maka saya bersyukur, termasuk juga saya kira rekan-rekan lain yang dari pusat berkesempatan menjadi PJ Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, kita bisa melihat dari berbagai perspektif, baik perspektif orang pusat maupun perspektif orang daerah. Nah, masing-masing daerah punya pengalaman yang menarik. Nah, itu penting itu. Satu daerah dengan daerah lain, ini kita bisa kupas sendiri nih. Topiknya kita bisa buat sendiri nih. Bagaimana di Sulawesi Utara, seperti apa di Sumsel, dan seperti apa di Sumatera Utara. Ya, itu berbeda-beda sekali. Berbeda, sangat berbeda. Sangat berbeda. Di Lampung berbeda lagi. Nah, dinamikanya sangat berbeda. Ada daerah yang adem, cool. Ada daerah yang dinamis. Ada daerah yang sangat dinamis. Nah, itu berbeda-beda sekali. Ya. Kalau boleh tahu, kalau di Sulawesi Utara apa aja yang bisa sudah dikerjakan? Walaupun ini kan seorang PJ itu kan harus mensukseskan stunting, ya kan, terus juga mengendalikan inflasi, juga mensukseskan pilkada. Di Sulawesi Utara seperti apa ini Pak Tony? Iya. Di Sulawesi Utara itu saya tahun 2020. Tahun 2020 itu masih COVID. Dan itu persiapan untuk pelaksanaan pilkada tahun 2020. Jadi saya ditugaskan di daerah yang tidak begitu saya kenal. Baik budaya masyarakatnya, daerahnya juga saya nggak begitu kenal. Saya bisa dibilang sangat jarang sekali ke sana, tetapi saya harus ditugaskan di sana. Tapi saya bersyukur masyarakat Sulawesi Utara itu sangat hangat, ramah, dan penuh kekeluargaan. Jadi saya bisa diterima dengan baik di sana, dengan berbagai agama yang berbeda, kita bisa hidup rukun. Bahkan di Sulawesi Utara itu agama satu dengan agama yang lain saling mendukung, saling toleransi. Kalau ada kegiatan perayaan agama Islam misalnya, itu yang Kristen jadi panitia. Misalnya Lebaran, itu yang Kristen yang panitia. Kalau Natal, itu yang Muslim yang panitia, misalnya seperti itu. Jadi di situ sangat rukun, toleran, dan dikenal dengan sebagai daerah yang sangat toleran di Sulawesi Utara. Tahun 2020, dan saat itu masih COVID. COVID membuat kami ya jarang keluar daerah, sehingga kami banyak ada di daerah itu. Kami dengan Forkopimda, dengan Bupati Wali Kota mempersiapkan pilkada. Kita fokus tugas, dan kita bersyukur tugas yang dilaksanakan itu bisa dilaksanakan bersama-sama dengan sukses. Tetapi juga proses pemerintahan juga berjalan. Yang menarik di Sulawesi Utara itu di akhir tahun itu banyak sekali tugas-tugas pemerintahan yang harus dijalankan. Misalnya penyusunan APBD, penyusunan APBD perubahan. Saat itu ada undang-undang Ciptaker yang di mana-mana demo. Di Sulawesi Utara nggak ada demo. Itu istimewanya. Kita bisa merangkul semuanya, kita bisa bersama-sama. Kemudian saat itu penetapan UMP yang di berbagai daerah juga banyak demo, di Sulawesi Utara juga damai. Nah, ini artinya di akhir-akhir tahun, waktu itu di tahun 2020 akhir, kita bersama-sama mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan juga mengawal pelaksanaan pilkada. Nah, kalau di Sulawesi, setelah Sulawesi Utara, di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan tugas yang paling dekat saat itu pemilu presiden dan juga pemilu legislatif. Tugas itu acara nasionalnya, kegiatan agenda nasional. Tetapi tugas-tugas lain kita seperti stunting, inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim gitu ya, kemudian pengangguran, dan yang lebih spesial lagi di Sumatera Selatan waktu itu ada karhutlah, kebakaran lahan, bencana asap. Jadi asap begitu tebal di sana, begitu saya landing langsung di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan itu di Palembang, saya langsung kumpulkan Forkopimda, saya langsung rapat di situ. Kemudian kita mencari solusi dan juga mencari langkah-langkah. Jadi kita
terus-menerus mengatasi itu, memadamkan api, memonitor api, mengatasi masyarakatnya dan sebagainya, dampak dari itu semua. Itu pelaksanaan tugas-tugas di Sumatera Selatan. Tapi tugas-tugas pemerintahan juga kita jalan. Saya 9 bulan di sana. Kemudian di Sumatera Utara yang menonjol agenda nasional adalah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. PON ke-21 dan Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Dan sukses. Di akhirnya sukses, walaupun di awal orang pesimis, orang ragu bisa dilaksanakan atau tidak. Iya, Semua betul. pihak meragukan itu. Tapi kita melakukan langkah-langkah bersama. Jadi setelah saya dilantik, kurang dari 4 jam saya langsung menghadap melapor Menteri Pemuda dan Olahraga. Di situ kita membahas PON, apa yang harus kita persiapkan, sejauh mana, apa masalahnya, langkah-langkahnya seperti apa. Begitu saya sampai di bandara, saya disambut Forkopimda. Kemudian saya langsung meninjau venue bersama dengan Forkopimda. Dan ini bukti kekompakan kita. Baru pertama kalilah meninjau venue bersama-sama dengan Forkopimda, provinsi termasuk juga kabupaten setempat, Deli Serdang. Kita ngecek kesiapan venue. Nah kemudian setelah selesai itu, besok paginya saya langsung berkunjung ke Forkopimda satu persatu. Ketua DPRD, ke Pangdam, ke Kapolda, ke Kajati, ke Kabinda, tentu Forkopimda yang lain, dan Lanut, dan Naran, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Memperkenalkan diri sebagai orang baru, berdiskusi, menyerap informasi, kemudian membahas bersama langkah-langkah apa yang kita lakukan bersama. Sebagai modal untuk menjalankan tugas. Nah setelah itu siangnya, saya kumpulkan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, kepala-kepala dinas, kepala OPD, kemudian direktur BUMD, kita diskusi di situ, menyerap informasi lagi, saya memberikan pengarahan, dan malam harinya maraton kita rapat PB PON, pengurus besar PON Sumut. Saya mengundang Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian KONI Pusat, Forkopimda Provinsi, Bupati Wali Kota, KONI Provinsi, dan PB PON serta kepala dinas dan juga pihak terkait dengan PON. Di situ kita juga berdiskusi lagi. Kita bersyukur yang hadir cukup lengkap. Pak Menpora juga memberikan arahan, pejabat-pejabat hadir semua. Dari KONI mulai dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan juga Wakil Ketua Umum seluruhnya juga hadir. Di situ kita kupas tuntas permasalahan persiapan PON. Dan dari situlah saya mengambil langkah untuk merubah panitia PB PON. Kemudian ketua umumnya itu PJ Gubernur Sumatera Utara, dan Forkopimda saya jadikan wakil ketua umum. Jadi wakil ketua umum PB PON Sumut itu Pangdam, Kapolda, Kajati, Sekda. Unsur TNI Polri masuk di situ, unsur kejaksaan masuk di situ, kemudian dari BPKP masuk di situ, unsur-unsur terkait masuk di situ. Sehingga tim ini sangat kuat. Inilah modal kekuatan kita untuk melaksanakan kegiatan PON di Sumatera Utara. Kemudian berikutnya agenda nasional yang besar adalah pilkada. Alhamdulillah itu juga berjalan baik, berjalan sukses, dan juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Dan di dua provinsi ini, baik Sumatera Selatan maupun Sumatera Utara, banyak sekali capaian-capaian bersama yang dihasilkan, penghargaan banyak sekali diberikan, ekonomi makro sangat baik, sangat tinggi. Kemudian juga penanganan inflasi cukup tertangani, rendah di bawah nasional. Kemudian juga stunting, kemiskinan ekstrim. Dan juga yang sangat menarik di Sumatera Utara, semester terakhir kemarin, penurunan kemiskinan itu 10 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang luar biasa. Dan juga Bung Is, kebetulan kita juga bersyukur pada saat di Sumatera Selatan, saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, dan waktu itu diselenggarakan oleh Tempo sebagai kepala daerah terbaik untuk daerah dengan fiskal sedang, dan juga kepala daerah terbaik di bidang ekonomi daerah. Begitu juga di Sumatera Utara menjadi salah satu PJ terbaik, masuk ke 3 besar dalam pelaksanaan tugas. Ini semua tentu berkat dukungan kerjasama semua pihak. Pak Tony, dari Sulawesi Utara, Sumsel, dan Sumut, apa pengalaman atau pelajaran yang terpenting ya dari 3 itu yang bisa diteruskan oleh gubernur selanjutnya, dan juga mungkin untuk generasi? Kan ini kan Pak Tony ini kan seorang birokrat murni gitu kan, paling tidak untuk adik-adik kita
Ini seperti apa pelajaran yang terpenting dari 3 daerah tadi? Ya, pada prinsipnya kalau kita bekerja itu jangan bekerja biasa-biasa saja. Kalau mau hasilnya luar biasa. Jadi kita harus banyak terobosan, banyak inovasi, kerja keras, dan kolaborasi. Dan itulah yang selalu saya tanamkan dimanapun saya bertugas. Saya bersyukur misalnya dengan Forkopimda di 3 provinsi itu semuanya kompak. Kompak, kita sering mengadakan pertemuan baik formal maupun informal gitu. Dengan bupati wali kotanya juga begitu. Dengan kepala OPD-nya, kepala dinasnya juga seperti itu. Kita bekerja sangat keras. Bahkan saya mengistilahkan kita jangan menunda pekerjaan. Tidak ada esok, semuanya harus hari ini. Yang bisa kita kerjakan hari ini, hari ini. Dan juga kita harus bisa memanfaatkan waktu. Tentu orang yang bekerja dengan sedikit waktu akan kalah sukses dibandingkan orang yang bekerja dengan banyak waktu. Maka kami biasa bekerja sampai tengah malam, sampai jam 2, jam 3 itu masih biasa. Kita tetap bekerja, Sabtu Minggu juga kita tetap bekerja. Dan itulah kemudian yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat saat ini. Jadi perlu kerja keras. Kerja keras. Tidak biasa-biasa saja. Perlu berkolaborasi, jaga kekompakan, kemudian melakukan inovasi. Nah itu yang harus kita lakukan agar semuanya bisa maksimal. Nah sekarang Pak Patoni kan tidak terlepas dari putra daerah sebagai anak Lampung. Pak Patoni melihat Lampung ini dari Jakarta juga merasakan sendiri apa yang harus kita perbuat untuk Lampung ini. Oke, ya, ini yang juga penting ini untuk kita semua. Jadi tadi apa juga yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin itu juga harus menjadi contoh, menjadi role model, menjadi inspirasi dan kemudian banyak inspirasi yang dihasilkan, sehingga itulah yang akan mempercepat pencapaian tujuan. Nah, tentu kita semua punya kampung punya daerah asal. Istilahnya itu kamu pulang ke sini apa yang sudah diperbuat untuk Lampung? Ya, kebetulan Lampung dengan Jakarta tidak terlalu jauh. Kemudian komunikasi kita, koordinasi kita dengan pemerintah, provinsi, kabupaten, kota kita sangat sering, sehingga banyak program-program kita diskusikan. Kemudian yang terakhir kemarin kita bersyukur kita bisa mendorong dibukanya Bandara Waikanan Gatot Subroto. Dan penerbangan pertama tanggal 5 Februari kemarin. Itu juga berkat kerja sama-sama kita. Kebetulan di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Daerah yang diikutkan bersama-sama mengkoordinasikan itu. Bagaimana penganggarannya, bagaimana dana hibahnya gitu. Kemudian bagaimana mengkoordinasikan itu, kami yang menginisiasi untuk bisa mengumpulkan pihak-pihak terkait. Ya itu juga kita berpikir untuk masyarakat Lampung tentunya. Apalagi pada saat saya di Sumsel, karena dampak bandara ini berdampak kepada kabupaten kota dan masyarakat di Sumsel, ada Oku Timur, Oku Selatan yang paling dekat, kita juga berjuang keras. Ya, itu antara lain yang bisa kita lakukan. Tentu yang lain-lain banyak sekali kita bisa berkolaborasi, bersinergi, baik dengan masyarakat Lampung yang ada di Jakarta maupun dengan pemerintah dan juga masyarakat Lampung yang ada di Lampung. Di dunia pendidikan juga begitu, kita berusaha membantu, berusaha juga. Kebetulan saya mendirikan pondok pesantren, ada sekolahnya, ada SMP, SMK, semuanya sekolahnya gratis. Itu dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Lampung, saudara-saudara kita yang ada di Lampung. Walaupun yang pesertanya itu dari banyak provinsi di daerah lain. Pak Gub, ini yang terakhir mungkin. Tidak terasa kan tanggal 20 Februari pelantikan gubernur Gubernur Sumatera Utara, bahkan kepala daerah, bupati, wali kota. Tentu ini yang pertama Indonesia melakukan pelantikan serentak. Tentu Pak Gub, apalagi hari ini tidak terlepas dari seorang pejabat Dirjen Bina Keuangan Daerah. Seperti apa nanti kita menitipkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Patoni ketika di Sumatera Utara, terus juga ke depannya seperti apa nanti kan para gubernur dan wali kota ini dalam melakukan efisiensi anggaran dan lain-lain. Mungkin seperti apa nanti Pak ke depannya itu? Ya, ini menarik. Inilah pertama kali di Indonesia pilkada dilaksanakan secara serentak. Ini pilkada terbesar di sepanjang sejarah. Jadi semuanya pilkada.
dalam waktu yang bersamaan. Ini sangat baik dalam rangka efektivitas, kemudian juga dalam rangka pembelajaran kita, dan yang paling penting pelaksanaan pilkada serentak ini agar program itu bisa berjalan setelah dari pusat kemudian ke provinsi, kabupaten, kota ini bisa menjadi sejalan, bisa menjadi sinergi, dan kemudian bisa inline, jadi tidak berbeda-beda. Nah, pelajaran yang menarik dari tahun ini adalah bahwa kita semua ternyata bisa melaksanakan pesta demokrasi yang begini besar. Kemudian kita juga siap untuk menghadapi peralihan kepemimpinan, baik kepemimpinan di tingkat nasional maupun di provinsi maupun kabupaten kota. Dan kita sudah terbiasa. Oleh karena itu dengan prestasi yang begitu besar, kerja keras semua pihak ini perlu kita sambut, dan kita bersyukur nanti insya Allah tanggal 20 Februari akan dilaksanakan pelantikan secara serentak. Nah, pelantikan serentak ini juga penting agar kita mulai melangkah bersama. Jadi kalau kita lakukan sesuatu itu dengan melangkah bersama, seperti saya melakukan banyak gerakan-gerakan serentak di beberapa daerah di mana saya ditugaskan, itu cukup efektif. Ini sangat penting untuk bisa memulai langkah. Sehingga dari sinilah nanti kita dari pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, harus bersiap mempersiapkan pasca pelantikan ini. Baik itu terkait dengan anggaran, ini apalagi ada kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran harus betul-betul fokus dan digunakan yang betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Jadi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melihat kembali anggaran kita, program kita fokus kepada program-program yang memang prioritas. Kemudian kita juga harus berusaha membuat APBD yang sehat. Kita tahu banyak sekali APBD yang defisit. Kita harus rasionalisasi. Kita harus pastikan bahwa APBD kita realistis, sehingga apa yang direncanakan itu juga bisa dilaksanakan. Dan juga saya berpesan di pemerintahan itu juga tidak mudah. Jadi kita harus banyak mengupdate informasi, mengupdate regulasi. Kita harus banyak belajar. Kita harus bekerja bersama-sama sehingga hasilnya kita bisa lebih baik, dan juga kita perlu bekerja keras. Itu untuk pesan gubernur, wali kota, dan bupati. Ini untuk pesan masyarakat Lampung sebagai putra daerah gimana? Iya, masyarakat Lampung siapapun pemimpinnya, kita harus bisa terima. Tidak usah lagi kita gontok-gontokan, tidak usah lagi kita berantem-berantem lagi. Kita maju terus, tidak usah banyak mempermasalahkan masalah. Tapi mari kita mencari solusi dan mempercepat langkah untuk memajukan masyarakat kita. Dan masyarakat harus mendukung program-program pemerintah. Karena tanpa dukungan masyarakat, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Tujuan pemerintah sangat baik untuk melaksanakan pembangunan, mensejahterakan masyarakat, dan juga memperbaiki pelayanan publik. Untuk masyarakat Lampung, baik yang ada di Lampung maupun di luar Lampung, mari kita bersatu bersama-sama memajukan Lampung yang kita cintai. Selain itu, tentu Bapak Menteri Dalam Negeri yang sekarang, Bapak Muhammad Tito Karnavian, sangat memberikan warna, sangat menginspirasi, dan sangat mempengaruhi karir dan tugas-tugas saya di Kementerian Dalam Negeri. Dengan kepemimpinan beliau, dengan kerja yang cepat, dengan smart, dan beliau bisa mengatasi berbagai persoalan, cara mencari jalan dan solusi dalam menyelesaikan persoalan. Kepemimpinan beliau yang luar biasa itu menjadi inspirasi dan menjadi penguat bagi kami untuk dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ya, terima kasih Bung Is. Ini acara yang sangat luar biasa. Saya akan sampaikan pantun khusus untuk acara hari ini. Terbentang panjang Sungai Wakanan dan Sungai Musi, dari Jembatan Ampera indah ditatap. Acara penuh edukasi dan inspirasi. Acara Bung Is menyapa memang mantap. Ada lagi satu lagi. Lantunan lagu terdengar harmoni. Dinamika oleh para musisi. Merasa terhormat bisa hadir di sini dalam acara Bung Is menyapa yang sangat menginspirasi. Baik, Pak Tony, tanpa terasa sudah, karena waktulah yang harus memisahkan kita. Terima kasih bisa hadir lagi nanti ke depan setelah berada di Jakarta untuk bagaimana, yang penting kita Lampungnya maju
Dan mungkin kita terima kasih nih pemirsa Metro TV Lampung karena support dari Pak Tony, dibukalah bandara di Waikanan itu ya. Ini untuk memangkas waktu menuju Waikanan maupun di daerah-daerah yang lain. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian podcast bersama saya dalam program Bung Is Menyapa, dan kita akan berjumpa dengan narasumber berbeda di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.